Selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali menghadap Tuhan lewat doa Peniel. Sebuah momen, sebuah masa di mana kita menghadap Tuhan lewat doa-doa kita. Dan akhirnya Tuhan mendengarkan setiap seruan doa kita, pergumulan kita. Akhirnya Tuhan juga menjawab segala doa-doa permohonan kita. Malam hari ini mari kita persiapkan bersama-sama hati kita untuk mengikuti doa Peniel malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dusta di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan Allah yang baik dan setia, yang terus menyertai, berkati segala apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini dari pagi hingga malam ini kami bisa beraktivitas, bekerja. Dan malam hari ini Tuhan kami sungguh rindu Tuhan yang hadir di dalam doa-doa kami. Engkau yang juga memberkati seluruh kami yang mendengarkan doa Peniel malam hari ini. Kami rindu Tuhan segala doa pergumulan kami, permohonan kami Tuhan, Engkau yang mendengar. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh doa Peniel malam hari ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, sehingga momen doa Peniel malam hari ini sungguh-sungguh menyegarkan, memberi penghiburan, kekuatan yang baru bagi setiap kami. Dan kami dituntun melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan bahwa dalam pergumulan kami ada kuasa, ada kekuatan Tuhan beserta. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat menikmati doa Peniel, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nyanyikan pujian syukur kita kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Itulah yang kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Kalau masa-masa yang sulit ini hanya dapat kita lalui bersama dengan pertolongan Tuhan Yesus. Tatkala kita hanya mengandalkan kekuatan kita, maka semua tiada guna, tiada daya, dan tiada berarti. Namun ketika kita bersama dengan Yesus, ada satu jaminan yang pasti bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik. Mari Bapak Ibu kita datang bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Bapak Ibu yang mau berlutut, persilahkan. Mari ambil waktu dan posisi yang tepat untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sambil mengucapkan syukur kita kepada Dia. Kita nyanyikan pujian, kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan hidup kami ya Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib,
Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita nyanyikan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Katakan berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Mari kita berdoa menaikkan syukur kita, seraya kita mendoakan bangsa dan negara dan pemerintahan yang ada saat ini. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini untuk kasih dan rahmat Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang boleh Tuhan berikan. Terima kasih untuk rahmat yang boleh Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami masih dapat menghirup udara yang segar. Kami masih dapat beraktivitas. Kami masih dapat menikmati santap pagi, siang, malam kami Tuhan. Itu karena rahmat dan anugerah Tuhan bagi setiap kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau mengucapkan syukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Atas pekerjaan, atas nikmat, atas berkat, atas semua yang telah kami miliki Tuhan. Dan kami juga mau berdoa ya Allah, terutama secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong jauhkanlah bangsa kami dari segala malapetaka, dari segala murka Tuhan. Tuhan tolong, terutama untuk Bapak Presiden Jokowi beserta jajaran pemerintahan di bawahnya Tuhan. Agar mereka boleh bekerja secara jujur, bertanggung jawab, dan mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, terutama untuk di masa-masa pandemik seperti ini, mungkin mereka masih kebingungan dalam merumuskan hal-hal yang baik untuk menuntaskan, membasmi, bahkan untuk menyelesaikan masalah pandemik ini. Tapi kiranya Tuhan Kau berikan hikmat kepada setiap mereka, sehingga mereka memiliki ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang baik ya Tuhan, untuk merumuskan juga protokol kesehatan untuk setiap warganya. Kami juga terlebih khusus berdoa ya Tuhan, kami sebagai warga negara Indonesia mau bersatu hati untuk bersama-sama memerangi COVID-19 ini. Bersama-sama juga Tuhan, untuk tidak lagi mementingkan diri kami sendiri, tetapi kami mau bersama-sama untuk melawan COVID-19 ini. Bahkan saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, di bulan ini tanggal 17 Agustus kami akan merayakan kemerdekaan bangsa kami.
Biarlah melalui kemerdekaan ini satu momen Tuhan di mana kami mengingat kembali perjuangan berapa tahun yang lalu Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kemerdekaan hingga saat ini. Tuhan tolong agar kemerdekaan saat ini juga Tuhan benar-benar kami rasakan. Merdeka dari segala belenggu dosa, merdeka dari segala kedagingan kami. Dan kami yakin ya Tuhan, bahwa tahun ini walaupun di masa seperti ini kami dapat mengatakan ini adalah tahun rahmat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami juga boleh menjalani kemerdekaan ini Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebagai warga negara yang baik, kami juga mau melaksanakan segala aturan yang diberikan oleh pemerintah kami. Demi kebaikan kami, demi keutuhan bangsa kami, demi persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Bapa. Jauhkan dari segala bentuk kejahatan, segala bentuk iri hati, dengki dari sekelompok orang, golongan orang Tuhan, yang ingin meruntuhkan bangsa kami, yang ingin memecah belah persatuan bangsa kami. Tuhan tolong. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan seluruh pokok doa ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita menyiapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh menjadi pegangan hidup kita. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Bahwa kasih setianya yang kita rasakan lebih tinggi dari apapun. Lebih tinggi dari langit biru. Dan kebaikan yang telah Tuhan nyatakan lebih dalam dari lautan. Kita nyanyikan pujian ini sampai kita merenungkan kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Berkat-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah kami ini ya Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji, selain puji dan sembah Kau,
selain puji dan sembahkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi kami boleh mendengar firman Tuhan malam hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan tenangkan hati dan pikiran kami sehingga firman Tuhan boleh kami dengar dengan jelas dan kami dituntun untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Berkati Tuhan setiap kami di rumah-rumah kami masing-masing dan Tuhan bersuara dengan leluasa bagi setiap kami semua. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa kami bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali di dalam Peniel dan kita rindu saudara firman Tuhan boleh menguatkan setiap kita. Saudara mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari Ulangan pasal yang pertama ayat 30 sampai 33. Ulangan pasal pertama ayat 30 sampai 33. Ulangan pasal pertama ayat 30 sampai 33 saya akan bacakan untuk kita semua. Ulangan 1 ayat 30 sampai 33. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun dan di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau. Seperti seseorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu. Di mana kamu dapat berkemah. Dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang. Untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Demikian Job pembacaan firman berbalik setiap kita mendengar, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara dalam Tuhan suatu kali kira-kira kejadian ini 5 tahun yang lalu lah begitu ya saudara ya. Suatu kali ada di siang hari saya ditelepon oleh seorang yang mengaku dari sebuah fashion store di Bandung ini sudah. Ya, jadi siang hari kira-kira setelah jam lunch, jam makan siang sudah. Saya menerima telepon dari seorang yang mengaku dari fashion department store di Bandung ini sudah. Dan orang itu mengatakan bahwa saya memenangkan sebuah undian berhadiah dari store itu. Jumlahnya kalau nggak salah kira-kira sekitar Rp750.000 di dalam bentuk voucher, sudah. Saudara dalam Tuhan maka seperti biasa, saudara bagaimana seorang yang diumumkan memenangkan sebuah hadiah, saudara maka tentu saya juga senang sekali, saudara pada siang hari itu. Tapi saudara maraknya penipuan berkedok undian berhadiah dan jarang-jarang saya dapetin undian berhadiah, saudara maka saya menduga bahwa orang itu berkata bohong, saudara ya. Saya menduga bahwa orang itu bohong belaka bahkan penipuan. Saudara tapi seseorang di balik telepon itu meyakinkan saya, dia berulang kali berkata, Pak Bapak itu menang begitu ya. Pak Bapak itu memenangkan undian kami. Maka dia berkata untuk saya datang ke customer service store itu dan sambil bawa KTP sebagai sebuah tanda bukti. Maka saudara besoknya saya datang berkunjung ke store tersebut dan setelah saya mendatangi customer service, maka saudara bisa tebak apa yang terjadi, saudara. Tebak, saudara ya. Saudara akhirnya memang betul nama saya terdaftar sebagai salah satu pemenang dari undian berhadiah tersebut, saudara. Saudara dalam Tuhan kalau terjadi juga dalam kehidupan saudara atau dalam kehidupan family Bapak Ibu, saudara Bapak Ibu, maka saudara juga tentunya tidak akan mudah percaya berita tersebut, saudara. Saudara akan mulai berpikir dahulu apakah benar atau salah undian-undian seperti ini. Saudara dalam Tuhan maraknya penipuan yang terjadi atas dalih undian berhadiah membuat kita menyangkali suara kebenaran yang disampaikan oleh suatu pihak. Suara-suara penipuan membuat kita meragukan bahwa ada kebenaran yang disampaikan. Ya. Suara-suara penipuan seringkali membuat kita meragukan bahwa ada suara kebenaran. Ada kebenaran yang mau disampaikan. So uniknya hal seperti ini terjadi dalam dunia kerohanian, dalam dunia spiritual. Saudara. Kita terkadang merasa bahwa suara Tuhan itu juga sebagai suara penipuan. Saudara. Di dalam suara-suara yang kita dengar di dalam dunia ini, saudara, seringkali justru ada suatu suara Tuhan yang kita anggap sebagai sebuah suara penipuan.
Di dalam kesulitan yang kita hadapi, terkadang kita menjadi ragu dan bahkan kita tidak lagi percaya pada Tuhan. Saudara, kira-kira seperti itulah situasi yang dialami oleh bangsa Israel pada zaman kitab Ulangan, dalam zaman Yosua, dalam zaman Musa, saudara, sebelum beralih kepada zamannya kepemimpinan oleh Yosua. Saudara, dalam Tuhan menjanjikan kepada bangsa Israel mereka akan menang. Tuhan telah menyerahkan negeri itu kepadamu, kata Tuhan pada bangsa Israel. Majulah, dudukilah. Tetapi mereka bangsa Israel meragukan penyertaan Tuhan. Bangsa Israel meragukan ada kuasa yang Tuhan nyatakan bahwa mereka akan memenangkan pertempuran itu, peperangan itu. So, di bagian firman Tuhan pada hari ini Musa berbicara kepada bangsa Israel tentang perjalanan mereka dari Gunung Horeb dan sampai pada saat itu mereka sampai di Kades Barnea. So, sampai di ayat 21 ayat di atasnya, Tuhan sebenarnya sudah memberikan tanah itu kepada mereka. Tapi Tuhan pengen supaya mereka tetap berjuang dengan kekuatan militer mereka. Tuhan pengen mereka tidak hanya take it for granted begitu ya. Tuhan gak pengen mereka hanya menerima saja. Tapi juga Tuhan pengen mereka berjuang. Tuhan pengen mereka melakukan sesuatu usaha, efforts. Untuk mereka merebut tanah Kanaan itu. Saudara, tapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai dan mereka pasti akan menang. Dan Musa juga berkata, jangan takut, jangan patah hati karena ada Tuhan yang beserta. So, tapi bangsa saya gagal kembali untuk mentaati perintah Tuhan. Bangsa saya gagal mempercayai janji Tuhan. Bangsa saya menjadi contoh pola bagaimana sulitnya melihat keberadaan Tuhan yang nyata. Tuhan yang ikut berperang, Tuhan yang menjamin kemenangan bangsa Israel. Saudara, maka apa sih yang dilakukan bangsa Israel pada saat itu? Saudara, karena ketidakpercayaan mereka, bangsa Israel akhirnya mereka meminta izin kepada Musa untuk mengirim pengintai. Ya, mereka minta izin kepada Musa, Musa tolonglah kirimkan pengintai dulu masuk tanah Kanaan itu, begitu ya, untuk menyelidiki dan membawa kabar. Dan saudara, rencana ini akhirnya mendapat persetujuan dari Musa. Hal itu dipandang baik oleh Musa sehingga akhirnya Musa mengutus agen-agen rahasianya untuk dia memata-matai keadaan, untuk menjadi spy, mata-mata di tanah Kanaan dan bawa kabar tentang kota-kota di tanah Kanaan itu. Dan mungkin karena hal ini juga, Tuhan marah kepada Musa kalau kita melihat dalam ayat selanjutnya, dalam ayat 37. Saudara, saya berpikir mungkin maksud Musa itu baik. Saya berpikir bahwa mungkin maksud Musa itu baik untuk mengerahkan pengintai-pengintai yang mengintai tanah Kanaan sebelum bangsa Israel itu maju berperang. Mungkin baik, saudara. Dia pengen mendengarkan laporan dari para mata-mata berkenaan dengan rute, berkenaan dengan daerah, keadaan di tanah perjanjian itu yang memberikan semangat bagi bangsa Israel untuk pergi maju berperang. Tapi saudara, setelah mereka melihat orang Amori atau orang-orang enak, saudara, justru bukannya mereka semakin semangat, justru mereka bukannya semakin percaya, semakin berani akan penyertaan Tuhan, tapi mereka kembali akhirnya menjadi ciut, takut karena ada orang-orang raksasa dan pertahanan yang mencengangkan mereka. Suatu hari ini bangsa Israel percaya bahwa Tuhan akan berperang bagi mereka. Tapi bangsa Israel merasa butuh bukti bahwa Tuhan menyertai mereka. Dan ternyata setelah melihat kondisi real tanah perjanjian, setelah mereka mengirim pengintai, setelah mereka melihat bagaimana kubu-kubu pertahanan tanah Kanaan itu begitu tinggi-tinggi, begitu megah, maka justru nyali mereka menjadi ciut, semangat mereka memudar, mereka merasa kalah sebelum berperang. Dalam Tuhan bangsa Israel lebih memilih mundur dari tanah perjanjian dan menentang perintah Tuhan. Mereka memilih untuk tidak lagi maju berperang. Mereka memilih untuk mundur dan tidak mentaati apa katanya Tuhan. Mereka bahkan juga menggerutu, menyalahkan Tuhan, menilai Tuhan bahwa Tuhan membenci dan mau membinasakan mereka. Inilah satu paket kesalahan bangsa Israel. Satu paket kedegilan hati bangsa Israel yang juga seringkali kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara Tuhan, kalau kita lihat dalam ayat 30 sampai 33 yang kita tadi sudah baca, maka seharusnya kita bisa melihat Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang menyerahkan tanah Kanaan itu kepada bangsa Israel, Tuhan yang melindungi, menyertai peperangan bangsa Israel. Tidak ada alasan sedikit pun untuk meragukan kuasa Tuhan. Justru masalah utamanya ada dalam ayat 32. Kamu tidak percaya Tuhan Allahmu. Kepada Tuhan yang begitu baik, kepada Tuhan yang begitu sempurna, kepada Tuhan yang telah
berperang menyerahkan tanah Kanaan itu kepada bangsa Israel, mereka pun tidak percaya pada kuasa Tuhan. Jelas dikatakan dalam ayat 32, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Saudara Tuhan, inilah masalah yang seringkali muncul di dalam hati manusia. Seringkali inilah masalah-masalah yang muncul dalam hati manusia. Seringkali kita tidak percaya, kita nggak trust dengan Tuhan. Saudara dalam Tuhan, dalam kehidupan rohani kita benar-benar kadang merasakan Allah itu begitu dekat. Allah itu menyertai kita. Ketika kita dihindarkan dari kecelakaan, ketika kita dihindarkan dari sakit penyakit, dalam perjalanan sehari-hari Tuhan menyertai kita. Sehari-hari nampak tidak ada masalah yang sangat berarti. Segala sesuatu seperti berjalan dengan sangat baik. Tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Tapi suatu ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, diperhadapkan dengan situasi penuh dengan kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan, saudara. Diperhadapkan dengan realita kehidupan yang tidak dapat dihindari. Diperhadapkan dengan raksasa-raksasa yang menghambat perjalanan iman kita. Justru seringkali kita memilih untuk mundur dan tidak mentaati perintah Tuhan. Kita berhadapan dengan raksasa pergumulan, masalah. Seringkali kita memilih mundur, menggerutu, bahkan menilai Tuhan yang enggak. Tuhan membinasakan diriku, Tuhan enggak mengasihi saya lagi, dan lain sebagainya. Saudara, kita persis mungkin sama seperti bangsa Israel berkata, daripada saya maju berperang dan mati konyol, melawan orang enak, melawan orang Amori yang begitu raksasa, yang kubu pertahanan begitu besar, mending saya pilih mundur. Saudara dalam Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Saudara tidak mungkin mengingkari janji dan karakternya sendiri. Tuhan tidak mungkin mengingkari janji dan karakter Tuhan sendiri. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Dia akan menepati janji-janjinya. Seringkali kita sebagai manusia yang gagal mempercayai Tuhan. Seringkali kita gagal memahami pekerjaan Tuhan yang tidak terlihat. Sebagai manusia ingin melihat dan menyelesaikan masalah itu sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Salah satu tanda kita tidak trust dengan Tuhan adalah kita sulit bersyukur dalam masa-masa yang sukar. Dan kita ingin berjalan sendiri mengikuti kehendak sendiri. Salah satu tanda kita nggak trust dengan Tuhan adalah kita sulit bersyukur di dalam masa sukar. Dan kita pengen berjalan sendiri mengikuti kehendak kita sendiri. Bagaimana kita bisa mampu bersyukur pada Tuhan kalau image kita kepada Tuhan juga negatif? Bagaimana kita mampu bersyukur kepada Tuhan kalau kita punya penilaian negatif kepada Tuhan sendiri? Kita nggak trust dengan Tuhan, kita nggak percaya dengan Tuhan bahwa Dia selalu memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Bagaimana kita bisa bersyukur pada Tuhan kalau kita nggak bisa melihat kasih anugerah Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan buat kehidupan kita setiap hari. Saudara, dalam masa-masa sulit kita belajar bersyukur untuk berkat Tuhan. Meskipun sedikit, meskipun sederhana, karena itu berkat Tuhan menyertai pekerjaan saudara. Di dalam masa-masa sulit utarakan kecemasan kita di dalam doa padanya. Karena Tuhan berjanji akan selalu menyertai. Saudara dalam Tuhan, maka malam hari ini mari bersama-sama kita bawa pulang satu hal saja. Saudara. Mari kita belajar bersama-sama trust, percaya kepada Tuhan. Tuhan yang kita punya, Tuhan yang sungguh sangat baik. Tuhan yang menyatakan janjinya. Tuhan menyatakan penyertaannya bagi setiap orang yang berserah, bersandar, berharap hanya pada Tuhan. Tuhan yang berjalan di depan. Tuhan yang berperang untuk kita. Tuhan mendukung kita anak-anaknya. Tuhan yang memberikan tiang awan pada siang hari. Tuhan memberikan tiang api pada malam hari. Tidak ada alasan untuk tidak percaya kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak mempercayakan diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita kepada Tuhan yang sedemikian baik di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, ingatlah bahwa Tuhan akan berjalan di depan kita. Tuhan yang baik, Tuhan yang beranugerah itu akan terus beserta dengan setiap kita. Amin. Saudara, saya undang kita ambil waktu untuk berlutut bersama-sama sudah di hadapan Tuhan. Saudara, malam hari ini apa yang menjadi pergumulan hidup saudara? Salah satu tanda atau salah satu ciri seseorang tidak trust dengan Tuhan adalah kita sulit bersyukur di dalam kondisi yang sukar.
Sulit sekali melihat Tuhan yang baik di dalam masa-masa yang sukar. Ketika bangsa Israel melihat kubu-kubu pertahanan tanah Kanaan, orang Amori, orang Enak, yang raksasa-raksasa itu, nyali mereka langsung ciut. Mereka tidak bisa melihat penyertaan Tuhan yang Tuhan janjikan. Waktu kita ada di dalam pergumulan kita, dapatkah kita melihat Tuhan dengan jelas? Salah satu tanda kita nggak trust, kita nggak percaya dengan Tuhan adalah kita tidak mampu bersyukur. Dan kita tidak mengikut sertakan Tuhan di dalam perjalanan langkah kita, hidup kita masing-masing. Kita berjalan dengan kehendak kita sendiri. Malam hari ini adalah sebuah momen yang spesial di mana Tuhan mau ketemu dengan setiap kita. Mari 1-2 menit ke depan kita berdiam diri di depan Tuhan. Naikkan doa pergumulan saudara secara pribadi. Silakan bersyukur untuk 1-2 hal yang saudara sangat syukuri pada hari ini. Di tengah-tengah kerugian yang mungkin saudara alami di dalam bisnis saudara. Di tengah-tengah rasa sakit fisik yang saudara alami. Nyatakan syukur saudara di depan Tuhan. Selalu ada hal kecil untuk saudara syukuri di depan Tuhan. Temukan itu. Belajar percaya kepada Tuhan. Ikut sertakan Tuhan di dalam setiap rancangan hidupmu ke depan. Silakan 1-2 menit ke depan saudara bisa berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, dengarlah setiap seruan doa kami. Tuhan, kiranya menyenangkan telingamu Tuhan bagi doa-doa pergumulan kami. Dan Tuhan melihat setiap tetes air mata yang menetes. Setiap pergumulan kami. Setiap beban masalah kehidupan kami Tuhan. Tuhan, buat kami percaya bahwa ada janji Tuhan yang Tuhan nyatakan. Buat kami percaya Tuhan bahwa di dalam kesulitan yang kami hadapi, dalam setiap masalah-masalah yang kami hadapi, kami tidak berjalan sendirian Tuhan. Ada kuasa Tuhan beserta, ada tangan Tuhan yang meluk kami dengan erat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan, langkah hidup kami ke depan masing-masing. Kami yang malam hari ini bergumul dengan sesuatu. Mungkin beberapa hari kami gak bisa tidur, karena kami terus memikirkan banyak hal.
pergumulan masalah kami. Tuhan, biarlah Engkau Allah yang hadir di dalam keluarga kami. Engkau yang hadir ya Tuhan di dalam segala masalah-masalah yang kami hadapi. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, mari kita bangkit bersama-sama. Kini bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah kekal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sempurna damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita masing-masing dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, sekian doa peninggalan malam hari ini. Saudara silakan bersatu teduh. Dan saudara, jikalau ada di antara saudara yang rindu didoakan oleh kami para hamba Tuhan, silakan menghubungi nomor yang tersedia di layar Bapak Ibu saudara masing-masing. Dan ada QR Code yang saudara bisa scan di sana. Dan silakan saudara mau mengungkapkan doa, permohonan doa apa, atau sudah mau bersyukur untuk sesuatu, silakan bisa menghubungi nomor telepon hotline yang tersedia di layar Bapak Ibu saudara masing-masing. Masih ada beberapa waktu ke depan, sudah pakai waktu yang ada untuk berdoa pada Tuhan. Ingatlah dan percaya Tuhan menyertai kita semua. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang tetap menyatakan anugerahnya buat kita masing-masing. Demikian doa peninggal kita malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.